Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Salsa Septiani dengan NIM 23129159. Saya berasal dari kelompok satu. Saya akan mempresentasikan proyek cerita bergambar kami dengan judul Sekolahku Tempat Menjadi Anak yang Hebat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit dari hasil observasi kami ke sekolah SDN 09 Balai 1. Berdasarkan hasil observasi kami mewawancarai 6 orang anak, 3 orang anak siswa kelas 3 SD dan 3 orang anak siswa kelas 6 SD. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara kami tersebut, masih ada sebagian dari anak tersebut yang melanggar pendidikan nilai dan moral atau pendidikan karakter di sekolahnya, seperti mereka membuang sampah sembarangan, datang terlambat ke sekolah, berkata kasar, dan lain sebagainya. Nah, melalui cerita bergambar ini, kami eh, kami mengharapkan agar penerapan pendidikan karakter mereka di sekolah dasar dapat berubah dan menjadi lebih baik lagi. Dan dari observasi kami tersebut, kami mewawancari juga salah satu guru. Dari hasil wawancara tersebut, eh, dapat disimpulkan bahwa eh, 6 orang anak tadi itu eh, dan di sekolah guru tersebut juga masih ada pelanggaran terhadap pendidikan karakter seperti mereka datang terlambat, tidak mengikuti upacara, membuang sampah sembarangan, berkata kasar dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, cerita bergambar kami, cerita bergambar dari kelompok satu dengan judul Sekolahku Tetap Menjadi Anak yang Hebat. Nah, pada slide pertama terdapat di sini kami memakai elemen yang ada di sekolah seperti ada ruang kelas, ada taman, dan lain-lainnya. Eh, di bagian slide pertama di sini terdapat judulnya yaitu Sekolahku Tetap Menjadi Anak yang Hebat. Di slide kedua yaitu terdapat di awal mula yaitu bagian cerah untuk memulai belajar di SD Negeri 09 Balai 1. Di slide selanjutnya, di dalam kelas terdapat 2 orang anak laki-laki yang sedang berbicara. Terlihat dari 1 orang anak sedang memperagakan mainan hasil karyanya yang terbuat dari kulit jeruk. Dan anak yang laki-laki yang satu lagi itu memuji atas kekreatifan temannya tersebut. Tak lama saat mereka berbicara, bel masuk pun berbunyi. Siswa masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Hingga tibanya waktu istirahat, di sini terlihat ada seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Seorang anak perempuan ini menanyakan kepada seorang anak laki-laki eh, dia akan kemana dan anak laki-laki ini akan ke taman. Dan anak perempuan ini ingin ikut ke taman bersama dengan anak laki-laki ini. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan ini membaca buku di taman. Di saat mereka membaca buku, mereka melihat seorang anak laki-laki yang sedang membuang sampah sembarangan dan dia sedang bersama dengan temannya. Anak laki-laki yang sedang membaca buku menasihati kepada anak yang membuang sampah ini untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan anak perempuan ini juga mengatakan yang demikian, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena membuang sampah sembarangan lingkungan akan menjadi kotor dan tidak nyaman.
Selanjutnya setelah jam istirahat berakhir, siswa masuk kelasnya masing-masing dan mereka melaksanakan ujian. Nah, di sini terlihat dalam kelas ada seorang anak laki-laki yang sedang menyontek jawaban seorang anak perempuan. Hal itu menimbulkan keributan dan guru menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Dan anak perempuan ini menjawab bahwa anak laki-laki tersebut menyontek jawabannya. Dan ibu guru tersebut meminta anak laki-laki tersebut untuk menunggunya sepulang sekolah nanti. Pada saat jam pulang sekolah, di dalam kelas, ibu guru dan anak tersebut sedang berbicara. Di situ di situ terlihat eh, ibu guru ibu guru menasihati anak laki-laki tersebut agar tidak menyontek saat ulangan dan jawablah dengan jujur dan percaya diri jawabannya tersebut. Dan anak tersebut meminta maaf kepada ibu atas apa yang terjadi, atas yang minta maaf karena sudah menyontek pada saat ulangan tadi. Di saat ibu dan anak tersebut setelah selesai bicara, eh, 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 ada ada beberapa anak yang sedang melaksanakan piket kelas. Mereka melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Mereka melakukannya secara adil dan penuh rasa ikhlas. Setelah mereka piket, terlihat di sini mereka pulang menuju rumahnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan karakter yang terdapat pada setiap slide-nya. Nah, di slide ini terdapat penerapan pendidikan karakternya, yaitu kita harus menghargai hasil karya orang lain. Karena dengan kita menghargai hasil karya orang lain, orang tersebut juga akan uh, menghargai hasil karya kita juga. Dan di sini juga terlihat penerapan pendidikan karakternya, yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan, karena dengan kita membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan tempat besarnya penyakit. Dan di sini juga terdapat penerapan pendidikan karakternya, yaitu kita tidak boleh, kita harus menjawab ujian dengan jujur, maka jujur dan percaya diri. Maka dengan maka sebelum ujian kita harus belajar belajar dulu mengulang materi apa yang akan diujikan tersebut. Dan di sini juga terdapat penerapan pendidikan karakternya, yaitu kita harus melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan telah yang diberikan kepada kita masing-masing. Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan rasa ikhlas dan tidak dengan keterpaksaan. Nah, di sini terdapat tiga penerapan pendidikan karakter, yaitu menghargai orang lain, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyontek, dan bertanggung jawab. Nah, di sini dari cerita bergambar tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan nilai, moral, dan norma atau karakter di sekolah dasar memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa sejak dini. Pendidikan karakter membantu siswa memahami dan menghargai nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat terhadap orang lain. Melalui pendidikan ini, siswa belajar bagaimana bersikap baik, bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, dan mengembangkan moral yang kuat yang akan membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami juga membuat sebuah video yang disertai dengan suara tentang cerita bergambar yang tadi. Sekolahku tempat menjadi anak yang hebat. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri 09 Balai 1. Di dalam suatu kelas terlihat dua orang anak sedang asyik berbicara.
Dra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apa tuh? Tada, mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul toh. Keren nih hasilnya. Halus, kamu memang kreatif. Hihi, aku buat sendiri loh. Tak lama kemudian, bel pun berbunyi, menandakan waktu belajar akan dimulai. Siswa mulai masuk ke kelasnya masing-masing. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Saat jam istirahat, terlihat Okta dan Hana sedang berbicara. Lalu mereka pergi ke taman. Hai Okta, kamu mau kemana? Sambil membawa buku itu. Halo Hana, aku mau ke taman Han sambil membaca buku favoritku. Wah, keren toh. Bolehkah aku ikut denganmu ke taman toh? Boleh dong Han. Yuk kita ke taman Han. Okta dan Hana memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca buku, tiba-tiba, Hei Bara, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Terserah aku mau sampahnya di mana. Lagian di sini juga tidak ada ibu guru kok. Kamu kenapa, Bara? Apa yang terjadi? Lihat, Vin. Jangan sok-sokan menasehatiku. Bukan gitu, Bara. Aku hanya mengingatkan. Apa yang dikatakan Okta itu benar, Bara. Coba kamu pikirkan, kalau semua orang membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi kotor dan tidak nyaman, bukan? Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Setelah jam istirahat berakhir, siswa mulai masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan ulangan harian. Bara, jangan menyontek. Ada apa, Hana? Bara melihat jawaban Hana, Bu. Maaf, Bu. Bara, nanti protokol tunggu Ibu di kelas ya. Baik, Bu. Ujian telah berakhir. Siswa diperbolehkan pulang. Ibu berbicara dengan Bara di dalam kelas. Bara, apakah kamu tahu bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur, bukan? Iya, Bu. Bara tahu, Bu. Maafkan Bara ya, Bu. Lain kali Bara tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baiklah, Nak. Untuk kali ini Ibu maafkan. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Jujur dan percaya diri dengan jawaban sendiri itu lebih baik ya, Nak. Ibu, terima kasih, Bu. Di saat Ibu dan Bara selesai berbicara di dalam kelas, siswa yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan piket kelas mulai melaksanakan kewajibannya. Mereka terlihat membagi tugas secara adil dan penuh rasa ikhlas, serta tahu akan kewajiban dan tanggung jawabnya. Setelah melaksanakan piket kelas, mereka pulang menuju rumahnya masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya adalah penerapan pendidikan nilai, moral, dan norma atau karakter di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa sejak dini. Pendidikan karakter membantu siswa memahami dan menghargai nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat terhadap orang lain. Melalui pendidikan ini, siswa belajar bagaimana bersikap baik, bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, dan mengembangkan moral yang kuat akan membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Cerita bergambar ini mengajarkan kepada kita bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dengan memiliki karakter yang baik, kita tidak hanya membantu diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis di sekolah, rumah, dan masyarakat. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat baik akan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Pendidikan karakter adalah bekal penting untuk masa depan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar berbuat baik dan menjaga sikap kita sehari-hari.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.